Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kalimah, kalim, dan kalam. Kalimah atau kata adalah al-lafzul mawdu' li ma'na mufradin, yaitu suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu makna tunggal. Contoh, qalamun. Kata qalamun ia memiliki makna yaitu pulpen, dan kata qalamun di sini juga bersifat independen atau berdiri sendiri, terpisah dengan kata setelahnya yang dipisahkan dengan tanda koma. Begitu juga dengan kata kitabun, ia memiliki makna atau arti buku, dan dia juga berdiri sendiri dan dipisahkan dengan kata sebelum dan setelahnya dengan koma. Begitu juga dengan kata nahrun yang memiliki makna dan arti sungai, dan dia juga berdiri sendiri, terpisah dengan kata sebelumnya dan dipisahkan dengan koma. Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa kata qalamun pulpen, kitabun buku, nahrun sungai, ketiga-tiganya ini masing-masing dapat dikatakan sebagai kalimah atau kata di dalam bahasa Arab. Kemudian adapun kata daizun, sekalipun ia dipisahkan dengan kata setelahnya dengan koma, akan tetapi kata daizun ini tidak memiliki makna, sehingga daizun ini tidak dapat dikatakan sebagai kalimah. Hal yang sama juga terjadi pada kata safbarun. Safbarun ini tidak dapat dikatakan sebagai kalimah karena ia tidak memiliki makna, sekalipun dia juga berdiri sendiri terpisah dengan kata sebelumnya, ya, bagian sebelumnya yang dipisahkan dengan koma. Kemudian qama zaidun, kata majemuk ini juga tidak bisa dikatakan sebagai kalimah karena makna daripada qama zaidun itu bukan makna tunggal. Di sini terdapat dua segmen makna. Segmen makna pertama yaitu qama, berdiri. Kemudian zaidun juga memiliki makna tersendiri yaitu si Zaid. Sehingga qama zaidun tidak dapat dikatakan sebagai kalimah, akan tetapi dia masuk dalam kategori kalam. Kemudian selanjutnya kalim. Kalim adalah ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aksar, yaitu suatu kata yang terdiri dari minimal 3 kata atau lebih. Seperti contohnya in qama zaidun. In qama zaidun terdiri dari 3 kata, yaitu in, qama, dan zaidun. Sehingga dengan adanya 3 kata tersebut dan ketiga kata tersebut ini tidak ada yang memisahkan, maka ketiga kata tersebut dikatakan sebagai kalim. In qama zaidun jika si Zaid berdiri. Sementara kata majemuk qama zaidun tidak dapat dikatakan sebagai kalim karena hanya terdiri dari 2 kata. Kemudian yang ketiga, kalam. Kalam adalah al-lafzul mufidu faidatan yahsunu sukutu alaiha. Kalam atau kalimat sempurna di dalam bahasa Arab adalah al-lafzul mufid, yaitu suatu lafaz yang mufid di mana pembicara itu sudah bisa diam dan berhenti ketika selesai mengucapkan kata tersebut atau kalimat tersebut. Contohnya qama zaidun, si Zaid telah berdiri. Qama zaidun dapat dikatakan sebagai kalam karena
pembicara sudah bisa berhenti di situ dan pendengar tidak lagi menunggu bagian kalimat yang menyempurnakan kalimat tersebut. Dan kalam ini disyaratkan minimal terdiri dari 2 kata, sehingga kalimat qama Zaidun ini sudah memenuhi syarat. Begitu juga dengan Zaidun qaimun, si Zaid berdiri. Ini sudah dapat dikatakan sebagai kalam karena pembicara sudah bisa berhenti di situ dan pendengar tidak lagi mendengar bagian kalimat yang menyempurnakan. Adapun kata in qama Zaidun, jika si Zaid berdiri, ini belum dapat dikatakan sebagai kalam karena pembicara belum bisa atau belum baik untuk berhenti di sana dan pendengar masih menunggu bagian kalimat yang menyempurnakan. In qama Zaidun, jika si Zaid berdiri, ini belum sempurna. Nah, adapun jika sudah dilengkapi dengan in qama Zaidun, jika si Zaid berdiri, yusallimut tullab, maka para siswa memberi salam. Nah, barulah kalimat ini dapat dikatakan sebagai kalam karena pembicara sudah baik dan sudah bisa berhenti di situ dan pendengar tidak lagi menunggu bagian kalimat yang menyempurnakan. Secara sederhana, kalimah dapat diartikan sebagai kata, kalim dapat dikatakan sebagai kata majemuk, dan kalam dapat dikatakan sebagai kalimat yang sempurna. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.